Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan kali ini. Semoga adik-adik semua itu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materinya yaitu geseran atau translasi. Pada teorem yang pertama, kita andaikan G dan H. Oh ya, perhatikan ya gambarnya. Kita andaikan G dan H itu dua garis yang sejajar. Apabila ada dua titik A dan B, maka A aksen sama dengan B aksen dengan A aksen sama dengan pencerminan dua kali, yaitu A dicerminkan terhadap G dan H, atau MH/MG pada titik A sama dengan, dan B aksen sama dengan MH/MG B. Perhatikan ya. Perhatikan gambarnya. Dapat dilihat di mana titik A-nya, di mana A aksen, di mana A aksen, di mana titik B aksen, di mana garis H dan G, kemudian titik N. Oke, sudah ya? Sudah diperhatikan? Kemudian kita ambil titik A dan B sebarang dengan A itu tidak sama dengan B, dan A bukan anggota dari G, dan juga A bukan anggota dari H. Kemudian B bukan anggota dari G, dan B juga bukan anggota dari H. Nah, kita andaikan A itu titiknya A1, A2, dan B itu B1, B2. Nah, akan dibuktikan setengah putaran dari titik setengah putaran N pada titik A sama dengan B aksen. Dengan syarat N adalah titik tengah dari A aksen B. Di gambar sebelumnya tadi sudah diperlihatkan bahwa N itu merupakan titik tengah dari A aksen B. Nah, andaikan persamaan garis H adalah X sama dengan K, di mana K tidak sama dengan 0, nah kita ambil titik P, X, Y, di mana P bukan anggota dari H. Nah, diperoleh MH P sama dengan P aksen, sehingga P aksen itu memotong H di titik Q, karena H, X sama dengan K, dan P X, Y, maka titik potong Q itu sama dengan K, Y. Dengan Q adalah titik tengah dari P aksen. Karena Q, K, Y, dan P, X, Y, maka dimisalkan P aksen itu X1, Y1. Maka diperoleh Q sama dengan titiknya yaitu X1 ditambah X per 2, Y1 ditambah Y per 2. Nah, karena Q sama dengan K, Y, maka K, Y sama dengan X1 tambah X per 2, Y1 tambah Y per 2. Nah, sehingga X1 ditambah X sama dengan X1 tambah X per 2 sama dengan K. X1 ditambah X sama dengan 2K, karena 2-nya kita kalikan dengan K, menghasilkan X1 tambah X sama dengan 2K. Nah, X1 sama dengan 2K kurang X. Kemudian, Y1 tambah Y per 2 sama dengan Y. Y1 tambah Y sama dengan 2Y. Karena 2Y dikurang Y sama dengan Y, jadi Y1 sama dengan Y. Jadi, MH MGP sama dengan P kita cerminkan terhadap G dulu, menghasilkan min X, Y, kemudian kita cerminkan terhadap H, menghasilkan 2K dikurang X atau 2K ditambah X, Y, karena kalau negatif ketemu negatif akan menghasilkan positif. Karena A itu titiknya A1, A2 dan B1, B2, maka A aksen sama dengan MH/MG A itu kita cerminkan terhadap garis G dulu, menghasilkan min 1, A2, min A1, A2, kemudian kita cerminkan terhadap H, hasilnya yaitu 2K ditambah A1, A2. Kemudian untuk B aksen, B-nya kita cerminkan terhadap G dulu, kemudian kita cerminkan terhadap H, dan yang hasilnya itu 2K tambah B1, B2. Karena N titik tengah dari A aksen B, maka N sama dengan titiknya yaitu 2K ditambah A1 tambah B1 per 2, A2 tambah B2 per 2. Nah, jika N-nya itu titik yang tadi dan A itu sama dengan A1, A2, maka SN A sama dengan 2 dikali 2K tambah A1 tambah B1 per 2 dikurang A1
koma 2 dikali A2 tambah B2 per 2 kurang A2. Nah, hasilnya 2K ditambah B1, B2. Nah, berarti Sn A sama dengan B aksen-aksen. Dengan demikian, maka A aksen-aksen sama dengan B aksen-aksen. Jadi, teorema tadi, jadi setiap ruas berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir di titik petanya oleh MHMG adalah ekuivalen dengan setiap garis berarah seperti sebelumnya. Jadi hasil transformasi MHMG adalah seakan-akan menggeser setiap titik sejauh jarak yang sama dan searah. Nah, transformasi demikian dinamakan translasi. Nah, kemudian kita masuk ke teorema selanjutnya. Nah, di sini kita lihat teoremanya, apabila ruas garis AB sama dengan ruas garis CD, maka geseran AB sama dengan geseran CD. Nah, kita buktikan. Di sini kita ketahui bahwa ruas garis AB itu sama dengan ruas garis CD. Nah, kita ambil sebarang X atau X sebarang. Nah, misalkan geseran AB X sama dengan X1 dan geseran CD X sama dengan X2, maka X1 sama dengan AB dan X2 sama dengan CD. Nah, karena ruas garis AB itu sama dengan ruas garis CD, maka ruas garis X1 sama dengan ruas garis X2. Nah, ini berarti bahwa X1 itu sama dengan X2. Jadi, terbukti bahwa geseran AB itu sama dengan geseran dari CD. Kemudian, kita masuk teorema selanjutnya, yaitu andaikan G dan H dua garis yang sejajar dan CD sebuah garis berarah tegak lurus pada G dengan C anggota dari G dan D anggota dari H, apabila AB sama dengan 2 CD, maka geseran AB sama dengan MHMG. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah benar bahwa GAB itu sama dengan MHMG. Nah, sekarang kita ambil titik P sebarang. Nah, misalkan P aksen itu sama dengan GABP dan P aksen-aksen itu sama dengan MHMGP. Akan dibuktikan bahwa P aksen itu sama dengan P aksen-aksen. Nah, menurut definisi geseran, bahwa P aksen itu sama dengan AB. Nah, karena AB sama dengan 2 CD, maka P aksen itu sama dengan 2 kali ruas garis CD. Nah, berhubung tadi diketahui bahwa C itu anggota dari G, maka MHMGC sama dengan MH. Kita cerminkan dulu C terhadap garis G, kemudian cerminkan terhadap garis H, maka menghasilkan C aksen-aksen. Nah, ini berarti bahwa D titik tengah dari C aksen-aksen sehingga C aksen-aksen sama dengan 2 CD. Nah, berdasarkan teorema yang pertama bahwa C aksen-aksen itu sama dengan P aksen-aksen. Jadi, ruas garis C aksen-aksen sama dengan 2 CD sama dengan P aksen-aksen, maka P aksen sama dengan P aksen-aksen. Karena jadi geseran AB titik P sama dengan MHMGP. Karena P titik sebarang, maka geseran AB sama dengan MHMG. Kita masuk pada teorema selanjutnya. Jika GAB sebuah geseran, maka GAB inverse sama dengan GBA. Nah, kita buktikan geseran AB sama dengan MHMGA. Nah, perhatikan gambarnya, kemudian kita buktikan. MHMGA, kita cerminkan A terhadap garis G dulu, akan menghasilkan A, kemudian kita cerminkan terhadap H, itu adalah menghasilkan titik B. Kemudian GABA, MNMH, A kita cerminkan terhadap H, akan menghasilkan titik B, kemudian kita cerminkan terhadap garis N, hasilnya juga titik B. Jadi GABA sama dengan MHMGA sama dengan MNMGA, atau GAB sama dengan MHMG sama dengan MNMG.
karena hasilnya sama-sama di titik B. Nah, sedangkan kalau kita ambil geseran BAB sama dengan MHMNB, sama dengan B kita cerminkan terhadap N, baru kita cerminkan terhadap H akan menghasilkan A, kemudian GABA MGMHB kita cerminkan terhadap B kita cerminkan terhadap H dulu, kemudian kita cerminkan terhadap garis G akan menghasilkan A. Jadi GBAB sama dengan MHMNB sama dengan MGMHB, atau GBA sama dengan MHMN sama dengan MGMH. Sehingga GAB inverse sama dengan MNMH inverse, MH inverse MN kali MN inverse sama dengan MH dikali MN sama dengan GBA. Berarti terbukti bahwa GAB inverse sama dengan GBA. Kemudian kita masuk teorema selanjutnya. Jika geseran AB sebuah translasi sedangkan C dan D adalah dua titik sehingga AB sama dengan 2 kali CD, maka GAB sama dengan SD SC. Atau geseran AB sama dengan 2 kali setengah putaran D dikali setengah putaran C. Nah, di sini kita akan membuktikan, perhatikan gambarnya, kemudian kita buktikan. Nah, andaikan G sama dengan CD. Andaikan ya, G sama dengan CD. K tegak lurus dengan G di C, maka M tegak lurus G di D. Diketahui AB sama dengan 2 kali CD. AB sama dengan 2 kali CD, maka geseran BA sama dengan MK. Nah, S karena yang dibuktikan adalah G AB sama dengan SD SC. Oh ya, maaf ya, ini bukan GBA tapi GAB. Ini adalah geseran GAB, bukan GBA. Sama dengan MK. Nah, SD SC sama dengan MG dikali MK sama dengan kita kalikan yang sesamanya akan menghasilkan identitas, maka dikali I dikali MK atau sama dengan dikali MK itu sendiri. Jadi ini bukan GBA ya, tapi GAB sama dengan geseran AB sama dengan setengah putaran D dikali setengah putaran C. Terbukti ya. Kemudian kita masuk teorema selanjutnya. Jika GAB adalah suatu translasi dan SC adalah setengah putaran, maka GAB SC sama dengan SD dengan titik sedemikian hingga AB sama dengan 2 kali CD. Nah, buktinya di sini karena tadi GAB itu sama dengan SDSC, maka di sini GAB SC sama dengan SDSC dikali SC. Nah, SC itu kita kalikan karena sesama, kemudian SD dikali identitas sama dengan SD. Jadi terbukti bahwa GAB SC sama dengan SD, atau geseran AB dikali setengah putaran C sama dengan setengah putaran dari titik D. Oke, itulah tadi materi untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.